Baik, kita bertemu kembali di part kedua ya. Eh, Pak Oha, Pak Danu, dan teman-teman yang Wiwit dan semua yang saya ingat, yang lainnya masih lupa. Bicara manajemen keuangan, saya kira yang pertama harus paham dulu dari konteks manajemen ya. Anda semua masih ingat mungkin bahwa apa itu manajemen dan apa fungsi-fungsinya juga mungkin ada yang masih ingat, silahkan. Yang pertama apa? Betul sekali, dari planning ya, organizing, paling tidak semua lembaga punya planning. Di desa Bu Esi, siapa ini saya lupa lagi, yang di desa di Kecamatan Jatinunggal ini pasti punya planning. Orang hidup punya planning, semua perusahaan punya planning, dan ini adalah bagian dari fungsi manajemen. Kemudian organizing, kemudian actuating dan controlling. Nah, ini manajemen. Nah, bicara manajemen keuangan berarti yang di planning, yang di organizing, yang di actuating, kemudian yang dikontrol adalah fungsi-fungsi keuangan. Nah, apa saja fungsi keuangan? Tentu saja Bapak Ibu mungkin atau adik-adik semua mungkin ingat, tidak harus membacakan buku, tidak harus textbook, tetapi mungkin Bapak Ibu atau adik-adik semua di atau kelas Jatinunggal memahami bahwa konteks uang itu atau keuangan itu seperti apa. Jadi kalau adik-adik mengurus keuangan itu seperti apa kira-kira? Betul, Anda akan berpikiran penggunaan atau pengalokasian dana, misalnya untuk kuota, untuk makan, transport, sehari-hari, kebutuhan pakaian dan semuanya. Ini adalah alokasi-alokasi keuangan secara pribadi ataupun keluarga. Nah, konteks manajemen keuangan tentu saja ada di beberapa departemen ya. Kalau di pemerintahan daerah berarti manajemen keuangan pemerintahan daerah. Di pendidikan berarti manajemen keuangan pendidikan. Bedanya sedikit-sedikit saja, walaupun secara substansi tadi sama, bicara pengalokasian dana. Kemudian yang kedua, setelah pengalokasian dana itu bicara apa? Sumber dana kan ya. Nah, sumbernya dari mana? Jadi kalau Anda tadi punya pengalokasian dana misalnya untuk biaya pulsa, kemudian biaya kuota, kemudian biaya passion, biaya makan, pasti akan berpikir sumber pencarian dana. Mungkin untuk adik-adik mahasiswa ini sumber dananya ini adalah dari sebagian dari orang tua, kemudian juga ada yang mungkin mendapatkan beasiswa, mungkin ada juga yang sudah bekerja. Nah, ini alokasi-alokasi dari sumber dana yang mungkin secara aspek keuangan adik-adik mungkin sudah bisa mengaplikasikan tadi dari fungsi keuangan tadi. Tadi adik-adik sudah ada yang mengatakan bahwa alokasi Pak, saya sangat susah sekali nih alokasi, kemudian akun-akun perkiraan untuk alokasi ini luar biasa banyak, termasuk yang tidak ada dalam perencanaan pun ingin selalu diadakan, salah satunya belanja dan kemudian nonton atau dan lain sebagainya, tetapi sumber dananya terbatas. Nah, kedua yang ini harus balance, harus seimbang. Kalau istilah orang kita mungkin kalau syariah mungkin mengatakannya berkah. Kemudian kalau orang Sunda mungkin mengatakan saeutik mahi lobanya sa. Nah, ini artinya kalau dalam aspek tadi yang kita bicarakan dalam konteks ini adalah bagaimana kita memanage, membuatkan planning, kemudian mengactuatingkan yang menjadi alokasi balance dengan yang tadi menjadi sumber dana. Paling tidak ada selisihnya. Selisihnya plusnya ini sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, rencananya berapa? Tentu saja setiap perusahaan, setiap lembaga berbeda-beda ya. Kalau mungkin di instansi seperti Pak Oha ya, yang di dunia pendidikan mungkin tidak ada selisih, tidak terjadi masalah karena tidak akan berbicara tentang laba, karena aspek keuangan yang dibicarakan bukan masalah tentang profit atau keuntungan, karena bukan perusahaan profit oriented ya. Mungkin balance saja itu sudah bagus.
Nah, misalnya pengalokasiannya untuk penggunaan sarana prasarana, kemudian juga belanja pegawai ya, mungkin karena yang honorer juga harus dibayar dan lain sebagainya, bayar pulsa, bayar listrik, bayar telepon dan sebagainya. Nah, cash in-nya dari mana? Untuk instansi manajemen keuangan seperti kasusnya yang ada di PAOH. Nah, ini salah satunya mungkin cash in dari uang UPP misalkan siswa atau lain sebagainya, atau mungkin juga dari dana BOS ya yang menjadi. Nah, pemikiran ini kan pernahkah Pak Auha dan teman-teman memikirkan oh BOS belum keluar sementara alokasi. Nah, inilah tugas-tugas manajemen keuangan. Baik, saya kira untuk part 2 ini ya, bagian 2 ini sudah melampaui 5 menit juga, dan saya kira untuk part 2 cukup, dan mungkin nanti akan bertemu di part 3, di bagian 3 lanjutan dari part 2 ini ya. Dan saya kira cukup untuk part 2, sampai bertemu di bagian ketiga atau part 3. Terima kasih.